Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desya Tahari, mahasiswi IAIN Palangkaraya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Ramadhani Alvin Habibi, SH.MH. Pada video ini ada 3 poin pembahasan penting, yaitu ada pengertian etika, aliran-aliran etika, dan etika Pancasila. Baiklah, langsung saja pada poin pembahasan pertama, yaitu pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang artinya tempat tinggal, yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Cara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, yang kedua, ada aliran-aliran etika. Pada umumnya, kita ketahui bahwa aliran-aliran etika terbagi menjadi 3, yaitu etika teleologis, etika deontologis, dan etika keutamaan. Yang pertama, ada etika teleologis. Etika teleologis ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Etika teleologis ini menganggap bahwa di dalamnya kebenaran dan kesalahan suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan. Etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dan kewajiban. Seseorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas-asas moral yang tinggi, akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Seperti misalnya ada seseorang yang ingin melakukan sesuatu dengan niat yang baik, tetapi hasil tindakannya mendapatkan buah yang buruk, maka itu dapat dikatakan sebagai tindakan yang tidak etis. Lalu yang kedua, ada etika deontologis. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Pertimbangan tentang kewajiban moral lebih diutamakan daripada pertimbangan tentang nilai moral. Konsep-konsep nilai moral yang baik dapat didefinisikan berdasarkan pada kewajiban moral atau kelayakan rasional yang tidak dapat diturunkan dalam arti tidak dapat dianalisis. Lalu yang ketiga, ada etika keutamaan atau yang biasa juga disebut sebagai etika kebajikan. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan, artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kebajikan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada what should I be, atau saya harus menjadi orang yang bagaimana. Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik hati, kesatria, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran. Orang yang memelihara metabolisme tubuh untuk mendapatkan kesehatan yang prima juga dapat dikatakan sebagai bentuk penguasaan diri dan disiplin. Lalu masuk pada poin terakhir, yaitu etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila
untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai keutuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pertama, sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agamanya yang dianutnya. Lalu yang kedua ada sila kemanusiaan yang mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas manusia dalam pergaulan antar sesama. Ketiga ada sila persatuan, mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Keempat ada sila kerakyatan, mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang kelima, sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Nah, kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan. Meskipun etika deontologis dan teleologis termuat pula di dalamnya, namun etika keutamaan lebih dominan karena etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Dalam mempelajari tentang Pancasila sebagai sistem etika, pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu bagaimana bisa Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa dan negara dalam studi kasus korupsi? Saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebab berisikan tuntunan nilai-nilai moral yang hidup. Ada beberapa kasus yang terjadi di Indonesia seperti banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu ada contoh kasus yang seperti masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama. Lalu ada juga seperti masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara, seperti kasus penyerbuan lembaga permasyarakatan Cebongan, Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kasus yang terjadi di negara kita yang memperlihatkan betapa pentingnya dan mendesaknya peran dalam kedudukan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntunan atau sebagai leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kedua, bagaimana bisa Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa dan negara dalam studi kasus korupsi? Jadi, nilai-nilai Pancasila apabila betul-betul dipahami, dihayati dan diamalkan, tentu mampu menurunkan angka korupsi. Penanaman satu sila saja, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, apabila bangsa Indonesia menyadari jati dirinya sebagai makhluk Tuhan, tentu tidak akan mudah menjatuhkan martabatnya. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, tentu tidak akan merendahkan dirinya diperhamba oleh harta, namun akan menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan. Buah dari pemahaman dan penghayatan nilai ketuhanan ini adalah kerelaan untuk diatur Tuhan, melakukan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarangnya. Akan menjadi kekuatan moral yang sangat besar jika keseluruhan nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dijadikan landasan moral dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam pemberantasan korupsi. Sekian video yang dapat saya buat, semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.